Chapter 16. Melihat Yang Ye mengangguk, pria sombong itu tertawa. Dengan matanya, dia bisa melihat sekilas bahwa Yang Ye sebagian besar adalah murid yang keluar untuk persidangan, dan Yang Ye memegang pedang di tangannya. Seorang murid Jianzong bergabung, dan tentu saja dia senang. Pria kejam itu memperkenalkan, adik laki-laki, nama saya Barbara, dan ia adalah pemimpin tim ini. Tim kami ditambah 4 dari saya, dan sekarang Anda bergabung, itu 5. Yang Ye mengangguk sambil tersenyum, dan dia juga memiliki kesan yang baik pada pria yang berani di depannya. Si Barbar membawa Yang Ye ke timnya. Anggota tim si Barbar, 3 pria dan 1 wanita, menunjuk satu-satunya wanita dengan tangan kanan, dan berkata, adik laki-laki, ini adik perempuan saya, bernama King Hong, dan Yang Hitam. Menatap jari-jari orang biadab, ketika dia melihat wanita itu, Yang Ye sedikit terkejut, wanita itu sekitar 20 tahun, dia sedikit terbuka, tubuh bagian atasnya adalah dada pendek hewan yang dibungkus dengan kulit binatang, dan di bawah dada. Itu adalah perut berwarna gandum, dan bahkan mata pusarnya terbuka tanpa kekhawatiran. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, itu adalah rok kulit dengan pinggul, memperlihatkan kaki giok putih panjang. Di bahu kanan wanita itu, busur besi hitam-hitam tergantung miring, dan seluruh orang tampak sangat heroik. Dengan lembut mengangguk pada wanita itu, Yang Ye menarik kembali tatapannya. Meskipun wanita itu cantik, itu baik untuk mengaguminya. Jika Anda terus menonton, itu akan sedikit tidak sopan. King Hong mengangguk ramah kepada Yang Ye tidak menunjukkan padanya jenis tatapan kepadanya seperti orang lain, yang membuatnya memiliki kesan yang baik tentang Yang Ye. Si biadab lagi menunjuk ke seorang pria berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan berkata, hitam kecil, puncak dari 9 tuan, menggunakan belati, adalah kekuatan utama tim kami. Pria bernama Xiao Hei jelas tidak suka berbicara, tetapi hanya mengangguk pada Yang Ye, dan kemudian terus bermain dengan belati hitam di tangannya. Si Barbar menunjuk ke orang terakhir, dan berkata, Xiu Yuan juga adalah pedang, puncak dari 9 tuan. Di antara kita memiliki peluang terbaik untuk menjadi pembangkit tenaga listrik bawaan. Saya mendengar bahwa Yang Ye memandang pria terakhir. Pria terakhir berusia sekitar 23 tahun. Dia tampak tampan, tetapi wajahnya penuh kebanggaan, dan Yang Ye merasakan orang lain melihat. Saat menatapnya, ada pandangan kewaspadaan di matanya. Yang Ye memandang King Hong ke samping, berpikir, lalu mengangguk dan kemudian melihat ke belakang. Dia tidak mau peduli dengan kekacauan ini. Adik kecil, apa yang kamu misterius? Pada saat ini, Xiu Yuan menatap Yang Ye dan sepertinya bertanya dengan santai. Setelah mendengar kata-kata Xiu Yuan, beberapa orang lain juga memandang Yang Ye, yang berani datang ke 100.000 pegunungan di usia muda. Kekuatan ini seharusnya tidak lemah. Xuan Ze Kipin. Yang Ye mengangguk, jujur. 7 misteri. Mendengar kata-kata Yang Ye, semua orang tercengang, dan bahkan orang barbar di sampingnya sedikit bingung. Menurut keinginan mereka, Yang Ye datang ke 100.000 pegunungan di usia muda dan menggunakan pedang. Itu harus menjadi murid Jianzong, dan murid-murid Jianzong keluar untuk berlatih, setidaknya mereka harus 9. Bukankah kamu murid Jianzong? Xiu Yuan berbisik. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia sebenarnya bukan murid Jianzong, karena murid-murid tidak termasuk dalam ruang lingkup murid-murid Jianzong. Melihat Yang Ye menggelengkan kepalanya, Xiu Yuan menyeringai, dan perubahan besar dari besi keluar dari mulutnya, berkata, nak, kamu satu-satunya yang misterius. Ketika kamu memasuki 100.000 pegunungan, apakah akan mati, atau kembali berlatih selama beberapa tahun kemudian kembali? Ayo. Petik 2. Orang barbar di sampingnya ragu-ragu dan berbisik pelan, adik laki-laki, 100.000 pegunungan sangat berbahaya. Agak berbahaya untuk masuk dengan kekuatanmu. Awalnya dia berpikir bahwa Yang Ye adalah murid Jianzong, tetapi dia tidak berharap untuk melakukannya sendiri. Olong. Yang Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya mengikuti Anda keluar dari hutan ular, dan saya akan pergi setelah hutan ular. Tidak, pada saat ini, selain Xiu Yuan berkata dengan suara yang dalam, masing-masing dari kita adalah 9 tuan, dan mereka memiliki metode perlindungan diri. Jika Anda mengikuti kami, salah satu dari 7 tuan akan mengikuti kami, yang akan menyeret seluruh tim kami. Di mana kamu kembali? Petik 2. Xiu Yuan. Kerutan di sisi King Hong mengerutkan kening, dan wajahnya tidak senang, dan berkata, pada usianya, ia telah mencapai tingkat ke-7 Xuanze, dan kekuatannya sudah sangat baik. Anda belum kelas 5 Xuanze pada usia 16 atau 7 tahun. Mengapa berduri begitu berbicara? Dia berpikiran terbuka dan memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan dia masih memiliki pendapat yang baik tentang Yang Ye. Melihat sarkasme seperti itu, dia tidak tahan lagi. Melihat King Hong membantu Yang Ye berbicara, wajah Xiu Yuan agak jelek, dan dia berkata, King Hong, kami adalah sebuah tim, mengapa Anda membantu orang luar berbicara? Dan kekuatannya rendah, dengan kaki belakang seperti itu, masuk. Itu hanya akan menyeret kita ke bawah. Nada itu langsung,
Tanpa ragu-ragu Yang Ye. Setelah mendengar kata-kata itu, si Barbar dan Xiao Hei keduanya diam, meskipun pidato Xiu Yuan sedikit tidak menyenangkan, mereka berdua berpikir seperti ini. King Hong melirik Xiu Yuan, lalu memandang Yang Ye, yang telah diam, dan mendesah dengan suara rendah, berkata, adikku, berbahaya untuk pergi ke 100.000 pegunungan dengan kekuatan Anda saat ini. Jika tidak, Anda mengikuti kami. Bantu kami membersihkan medan perang dan berbagi beberapa koin emas dengan Anda setelah kami keluar, tapi ini sedikit, bagaimana? Menurutnya, Yang Ye datang ke 100.000 pegunungan untuk memburu binatang misterius pada usia muda, itu pasti mereka yang membutuhkan uang dengan mendesak, jika tidak, tidak mungkin untuk datang ke 100.000 pegunungan dengan kekuatan 7 tuan. Sedikit melirik Xiu Yuan, Yang Ye memandangi biru dan merah yang berbicara untuknya, dan memandang wanita yang baik hati ini, Yang Ye memberikan bantuan padanya, lalu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ya, aku bisa melakukannya untukmu bersihkan medan perang. Petik 2. Melihat Yang Ye berjanji untuk membersihkan medan perang, wajah Xiu Yuan lebih menghina. Dia memandang rendah orang seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka memang membutuhkan pembersih untuk membersihkan medan perang. Si Barbar mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo masuk. Kakak Yang, kamu ada di belakang kami, jangan lari. Kemudian, dia memimpin dan berjalan menuju Wan Selin. Di jalan, King Hong dan Yang Ye berjalan berdampingan. King Hong berbalik untuk melihat Yang Ye, yang telah diam, berpikir bahwa Yang Ye marah, dan berkata, si kecil, jangan marah, kecuali untuk sedikit pengaruh, Xiu Yuan tidak benar-benar orang jahat, jangan ingat kata-katanya. Setelah mendengar itu, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan langsung tersenyum, dan berkata, saya tidak menganggapnya serius, tetapi saya harus berterima kasih kepada Sister King Hong. Untuk wanita di sampingnya yang telah membantunya, Yang Ye masih memiliki beberapa. Itu bagus. Adapun Xiu Yuan, dia sama sekali tidak peduli tentang orang semacam ini. Meskipun orang lain adalah puncak dari 9 tuan, dia tidak takut sama sekali. Tidak apa-apa untuk tidak marah, King Hong tersenyum, dan berkata, kamu akan mengikuti kita sesudahnya, hati-hati gelombang-gelombang ada banyak ular di hutan, dan banyak ular di pohon. Mereka akan diserang. Petik 2. Apakah kamu tidak berburu binatang buas misterius di 10.000 hutan ular ini? Yang Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. King Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 10.000 hutan ular ini kebanyakan adalah hewan misterius berkualitas rendah. Tanpa Neidan, mereka sama sekali tidak berharga. Tujuan kami adalah tempat yang disebut Yulanggu di luar 10.000 hutan ular. Tempat itu, serigala hantu memiliki tingkat yang lebih tinggi, memiliki Neidan, dan kulit serigala dari serigala hantu itu juga sangat berharga. Petik 2. Kalau begitu kamu datang ke 100.000 gunung, berapa yang bisa kamu harapkan? Yang Ye tertarik pada kehidupan tentara bayaran ini. Jika Anda beruntung, mungkin 5 atau 6.000 koin emas. King Hong menjawab, jika Anda kurang beruntung, 1 atau 2.000, atau seseorang akan terbunuh. Tim kami awalnya 5. Terakhir kali, kami memburu 1 di 100.000 gunung. Ketika bumi menanggung, dia terbunuh. Berbicara tentang ini, wajah cantik King Hong sedikit gelap. Melihat wajah King Hong suram, Yang Ye menggeser subjek dan berkata, Saudari King Hong, tahukah Anda harga sebuah rune yang dibuat oleh seorang rune master? Dia tahu bahwa rune itu mahal, tetapi dia tidak tahu angka perkiraan. Fuyu. Mendengar dua kata ini, wajahnya hijau dan merah, dan dia berkata, secara umum, 5 elemen sekitar 10.000 koin emas di kelas bawah, dan sekitar 30.000 koin emas di kelas menengah. Untuk kelas atas, pada dasarnya tidak ada nilai di pasar. Hanya ada beberapa lelang skala besar. Jika harganya bagus, jika pelelangannya hype, lebih dari 100.000 atau bahkan lebih mungkin. Petik 2. Ratusan ribu. Mendengar nomor ini, Yang Ye menggelengkan matanya, dan sekarang dia akhirnya tahu mengapa Baur begitu kaya. Ada begitu banyak gadis Fuyu, hanya menjual mereka sedikit, itu sudah cukup bagi orang biasa untuk makan seumur hidup. Ke dalam hutan ular, kamu berada di sisiku, jangan terlalu jauh dariku. Begitu aku berjalan ke hutan ular, King Hong menarik Yang Ye ke sisinya, wajahnya serius. Chapter 17. Setelah berjalan di hutan ular untuk waktu yang lama, cahaya di hutan semakin gelap dan semakin gelap daun-daun itu terlihat dengan hati-hati di sekelilingnya, pohon-pohon kuno di sekitarnya menjulang tinggi, lurus dan tegak, dahan dan dedaunannya semrawut, tidak dapat ditembus, dan hanya ada beberapa tempat yang agak longgar. Sinar matahari menembus. Selama periode ini, kadang-kadang ada beberapa ular kecil melancarkan serangan pada mereka dari puncak pohon, tetapi ular kecil ini tidak menyebabkan masalah, dan mereka dengan mudah diselesaikan. Selama periode ini, Yang Ye tidak menembak, karena King Hong selalu bersamanya. Jika ada ular tiba-tiba melancarkan serangan, dia akan menyelesaikannya sendiri. Yang Ye tidak punya kesempatan untuk menembak. Karena ini, Yang Ye tidak jarang diejek oleh Xiu Yuan. Yang Ye dan tim ini berjalan selama beberapa jam,
mungkin mengetahui kekuatan murid Zhongmen dan murid Sansu, dibandingkan dengan murid Zhongmen, ada celah besar. Karena murid-murid Zhongmen memiliki sumber daya budidaya, keterampilan pedang, dan harta karun yang misterius, dan penanaman santai, seperti 4 di depan mereka, di antara 4, kecuali senjata Xiu Yuan, yang lebih rendah dari Huang Ji, sisanya membosankan. Ya, dan keempatnya tidak memiliki misteri yang layak sama sekali, kebanyakan dari mereka mengandalkan kekuatan brutal untuk bertarung. Adapun sarkasme dan penghinaan Xiu Yuan, Yang Ye mengabaikannya sepenuhnya. Meskipun pihak lain adalah Jiu Ze Jiu Pin, dia tidak melihatnya sama sekali. Yang Ye memperkirakan bahwa bahkan Duan Jun yang terbunuh olehnya dapat menyelesaikan masalah ini. Dibandingkan dengan para murid Zhongmen benar-benar memiliki celah besar. Semakin Anda masuk lebih dalam ke hutan ular, semakin banyak ular yang melingkar di pohon. Pada akhirnya, hampir setiap 10 meter, beberapa orang akan diserang oleh berbagai ular. King Hong memegang belati di tangannya dan menyapu bagian atas kepala Yang Ye, dan seekor ular kecil tiba-tiba berubah menjadi 2 simpul dan jatuh ke tanah. King Hong menamparkan Yang Ye dengan tusukan, dan menepuk kepala Yang Ye, mengatakan, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu harus selalu mengikuti saya? Meskipun ular kecil ini tidak bermutu tinggi, mereka semua mengandung zat yang sangat beracun. Sangat sulit menggigit. Petik 2. Mendengar itu, Yang Ye menyentuh hidungnya, yang sedikit lucu. Dia hanya berdiri dan menggigit ular kecil, dan ular kecil itu mungkin tidak bisa menggigit. Namun, Yang Ye masih tersentuh oleh keprihatinan wanita itu. Ping Sui bertemu, tetapi wanita itu merawatnya berkali-kali, yang membuatnya merasa hangat. Peng! Pada saat ini, seekor piton besar dengan 2 sayap tiba-tiba mendarat tidak jauh di depan 5 orang itu. Piton besar lebih besar dari Raja Piton besar yang Ye bunuh pada saat itu, dan itu gelap dan ditutupi dengan tubuh. Potongan-potongan baju besi berskala menyerupai besi hitam, dan ular sanca juga memiliki sepasang sayap gelap. Piton besar ini tidak menyerang Yang Ye dan yang lainnya, tetapi berhenti ke arah beberapa orang. Murid-murid besar itu tidak menatap siapapun, penuh cahaya yang ganas. Ini ular 2 sayap misterius 8 pin. Hati-hati, melihat kemunculan kedua sayap ular yang tiba-tiba ini, si biadab berkepala bengkak dengan udara yang vulgar, wajahnya bermartabat, dan dia segera mengucapkan peringatan. Pada saat yang sama, Xiu Yuan dan pria bernama Xiao Hei dengan cepat menggeser posisi mereka ke kiri dan kanan, menjaga ular bersayap 2 yang menghentikan mereka. King Hong di samping Yang Ye juga dengan cepat mengeluarkan busur panjangnya, mengenakan panah besi hitam, dan membidik ular bersayap 2 di kejauhan. Barbar, bunuh saja. Kedua ular bersayap itu bisa menjual setidaknya 5.000 koin emas, dan kulit ular sanca, pasti ada 1.000 koin emas, bagaimana? Pada saat ini, Xiu Yuan di samping berkedip serakah. Light bertanya, Sen Seng. Mendengar cahaya serakah muncul di mata si barbar, ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, kami bertiga terkepung dari 3 sisi, dibantu oleh busur biru dan merah, bunuh. Berbisik, ketiganya orang barbar, Xiao Hei, dan Xiu Yuan bergegas menuju ular bersayap 2. Misteri kesepian semacam ini adalah favorit mereka. Hijau dan merah di samping Yang Ye menatap ular bersayap 2 itu. Anak panah di tangannya belum dipecat. Dia sedang menunggu kesempatan yang fatal, jika panahnya tidak akan merusak pertahanan misterius. Target dari 4 orang pada awalnya adalah binatang misterius kelas 6 atau 7, karena tingkat binatang mistik ini dapat menyelesaikannya, sedangkan untuk kelas 8, mereka umumnya mundur segera ketika mereka melihatnya. Karena pertahanan Bapin terlalu kuat, dan sering dalam kelompok. Tapi sekarang ada satu urutan dari binatang misterius 8 pin, dan beberapa orang tergoda. Melihat beberapa orang bergegas, ular bersayap 2 itu jelas sedikit marah. Di antara mata hijau, cahaya ganas meluap, 2 sayap besar menghantam tanah, dan angin kencang meledak. Kepala barbar berkepala 3. Ketika angin segar keluar, ketiganya terkejut, dan dengan cepat menuangkan energi misterius ke dalam senjata mereka sendiri, dan kemudian membelah angin segar. Segera, ketiganya menerobos angin kencang dan mendekati ular bersayap 2. Ketiganya jelas sangat berpengalaman dan tidak melawan ular bersayap, mereka terus menghindari ekor ular bersayap 2 dan cairan itu keluar dari mulut. Selain itu, setiap kali ular bersayap 2 bergegas ke salah satu dari 3, panah yang dicampur dengan energi misterius akan berteriak, menyebabkan ular bersayap 2 menyerah serangan. Untuk sementara waktu, keempatnya berdiri sejajar dengan ular bersayap 2. Menyaksikan pertempuran 4 pria di lapangan, Yang Ye menggelengkan kepalanya diam-diam, kerja sama keempat pria itu masih bagus, tetapi kekuatan tempurnya sangat rendah. Ular bersayap 3 pemain tampaknya lebih unggul, tetapi sama sekali tidak menyebabkan kerusakan pada ular bersayap 2, dan begitu ular bersayap 2 menyerang seseorang, orang itu akan terluka serius bahkan jika dia tidak mati. Dan jika salah satu dari mereka terluka, 2 lainnya berbahaya. Dengan 3 orang ini untuk perbandingan, Yang Ye menemukan bahwa dia telah membunuh 6 pin Suan Bis pada waktu itu, karena dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pertahanan Suan Bis.
Tidak, pertahanan dari dua ular bersayap ini benar-benar terlalu kuat, kita bertiga tidak bisa bertarung sama sekali. Melihat percikan yang pedangnya mengenai dua ular bersayap, mata Xiu Yuan berkedip beberapa kali, dan pikirannya berpikir. Dia tidak hanya memiliki ide pada saat ini, tetapi bahkan hitam kecil dan barbar mengesampingkan ide ini. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan mereka berempat dapat memecahkan misteri 8 pin, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka berempat bahkan pertahanan ular bersayap dua tidak bisa dipatahkan. Tampaknya semangkuk nasi tentara bayaran tidak enak. Melihat orang-orang yang berjuang keras di ladang, Yang Ye berbisik, tepat ketika dia siap untuk maju untuk membantu, pada saat ini, kelainan muncul, hanya untuk melihat yang asli ketika Xiu Yuan di sebelah kanan mengambil ular bersayap dua untuk menyerang si barbar, dia tiba-tiba mundur dengan cepat, Xiu Yuan mundur dengan sangat cepat, dia hampir keluar dari lingkaran pertempuran dalam sekejap mata, kemudian berbalik dan melompat dan menghilang ke hutan. Tak tahu malu, melihat kepergian mendadak Xiu Yuan, mereka bertiga tiba-tiba menjadi marah, dan wajah mereka memerah dengan warna merah dan hijau, dan mereka menembakkan panah ke Xiu Yuan, tetapi melihat ular bersayap dua itu menyerang si barbar gelombang-gelombang saat ini, saya hanya bisa melepaskan ide ini, dan menembakkan satu panah pada suatu waktu dengan cepat ke arah ular bersayap dua. Melihat Xiu Yuan yang melarikan diri, Yang Ye menggelengkan kepalanya diam-diam. Awalnya, dia pikir pihak lain hanya sedikit lebih sombong, tapi dia tidak berharap bahwa pihak lain begitu rakus karena takut akan kematian, dan dia meninggalkan teman satu timnya untuk melarikan diri. Kepergian mendadak Xiu Yuan membuatnya tanpa pengekangan, dan tekanan orang-orang barbar dan Xiao Hei di satu sisi meningkat secara eksponensial, tetapi tak satu pun dari mereka mundur terlebih dahulu, karena yang tersisa benar-benar mati. Yang Ye, kamu pergi dengan cepat. Pada saat ini, King Hong menoleh dan berteriak pada Yang Ye, lalu berbalik dan menarik tali busur, dan panah panjang melesat ke arah ular bersayap dua. Dia pasti tidak bisa pergi, jika dia pergi, tanpa pengekangannya, orang barbar dan Xiao Hei di adegan itu pasti akan mati. Mendengar kata-kata King Hong, Yang Ye merasa hangat. Pada saat ini, wanita itu masih memikirkan dirinya sendiri. Mengencangkan pedang besi hitam di tangannya, ketika dia akan bergerak, medan berubah, aku melihat panah hijau dan merah dengan bisikan, yang langsung menuju ke mata kanan ular bersayap dua. Miliknya, rasa sakit yang hebat menyebabkan ular bersayap dua menjadi gila secara instan, tubuh besar itu berayun dengan liar di tanah, si barbar dan Xiao Hei yang tidak berada di sisi pipa, dan dua sayap besar menghantam angin yang kencang, membawa kekuatan besar, King Hong, yang masih menembakkan busur dan anak panah, bergegas mendekat. Melihat ular bersayap dua terbang sebentar, wajah hijau merah tiba-tiba berubah pucat, dan ular bersayap dua itu secepat kilat. Hampir beberapa napas menghampiri depan King Hong, dan kemudian otak ular besar itu terbuka. Siku menggigit dari atas ke bawah menuju wajah hijau pucat. Tidak, melihat ular bersayap dua yang menggigit King Hong, mata si barbar ngeri, dan histeris meraung, dan kemudian berlari menuju ular bersayap seperti orang gila. Chapter 18. Begitu King Hong stagnan, tubuh Yang Ye bergerak dan muncul di depan King Hong. Dengan keras, pedang besi hitam keluar dari sarungnya dan membuat pukulan tajam ke arah ular bersayap dua yang berada di dekatnya. Gas pedang terpancar dari atas pedang besi hitam, dan langsung membelah kepala ular dua bersayap. Peng! Pada saat ini, sisik yang awalnya keras dari ular bersayap dua itu seperti sepotong kayu busuk, langsung dipatahkan oleh pedang emas Yang Ye dan tenggelam sampai akhir. Tubuh besar ular bersayap dua terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah, tercebur ke tanah. Debu dari langit. Melihat adegan ini, si barbar dan Xiao Hei yang bergegas ke samping berhenti di tempat, menatap kosong pada ular dua sayap bersayap 8 pin yang telah terbelah dua, dan kemudian melihat Yang Ye berdiri dengan pedang. Saya belum kembali untuk sementara waktu. Hijau dan merah di belakang Yang Ye kembali lebih dulu, melihat punggung Yang Ye yang agak tipis, dan sepasang mata yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Adegan ini benar-benar mengejutkan sekarang. Bahkan, apalagi trio merah dan hijau kaget, bahkan Yang Ye sendiri agak kaget. Dia tahu bahwa misteri emasnya sangat kuat. Lagi pula, ketika misteri ini masih berwarna emas muda, dia bisa menembus pertahanan Liu Pin Xuanshu, tetapi dia tidak menyangka bahwa misteri semua emas itu begitu mengerikan, dan satu pedang membelah ular bersayap dua di depannya, yang merupakan binatang misterius 8 pin. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Ye mungkin mengerti. Kekuatan energi misterius di tubuhnya meningkat setelah mutasi, yang tidak dapat dipungkiri, tetapi barusan pedang dan ular bersayap dua harus memiliki kredit pedang roh, jika tidak ia akan menyerang dengan cara yang biasa, meskipun ia bisa mematahkan ular dua sayap. Bertahan, tetapi tentu saja tidak begitu menakutkan. Yang, saudara Yang, apakah Anda murid Jianzong? Pada saat ini, si barbar dan Xiao Hei datang ke Yang Ye, dan si barbar memandang Yang Ye dan tersenyum pahit. Adegan tadi benar-benar mengejutkan. Tak satu pun dari 4 racun Xuanji mereka dapat mematahkan pertahanan ular bersayap, dan 7 Xuanze di depan mereka benar-benar membagi ular bersayap menjadi 2 bagian dengan satu pedang. Saya harus mengatakan bahwa ini sedikit sukses.
Menurunkan Suan Tai Sword, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, aku bukan murid Jian Zong, ya, untuk saat ini bukan. Untuk dua orang di depannya, dia tidak menyukainya. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah Suan Zeki pada saat rasa, meskipun orang barbar tidak seburuk Xiu Yuan, rasa dingin dan keterasingan jelas. Mendengar nada dingin Yang Ye, si barbar sedikit malu. Dia tahu bahwa sikapnya sebelumnya dengan Xiu Yuan terhadap Yang Ye membuat Yang Ye tidak menyukai mereka. Memikirkan hal ini, si barbar tidak bisa menahan nyengir, kesempatan untuk pria yang kuat, jadi dia melepaskannya. Si barbarer menghela nafas dengan pahit, lalu menatap ular bersayap dua di tanah, dan berkata, Kakak Yang, ular bersayap dua di depannya dipenggal oleh Yang Ye, dan secara logis itu adalah Yang Ye, karena sebelumnya, mereka hanya mengizinkan Yang Ye untuk membersihkan medan perang, tetapi tidak membiarkan Yang Ye bergabung dengan tim, sehingga mereka bahkan tidak membagi perjanjian. Memikirkan hal ini, penyesalan dalam pikiran orang barbar semakin dalam. Yang Ye melirik ular bersayap dua di tanah dan mengerang, dan berkata, jika ada Nei Dan, maka Nei Dan akan memberi saya sisanya. Ambillah pasti. Tentu saja, Yang Ye tidak kekurangan uang. Alasan mengapa ia menginginkan Nei Dan, dia ingin tahu tentang Nedan, yang belum pernah melihat Nedan sebelumnya. Mendengar kata-kata Yang Ye, si barbar sangat senang. Awalnya dia berpikir ular bersayap telah kehilangan bagian mereka, tetapi dia tidak berharap bahwa Yang Ye hanya membutuhkan Nei Dan. Anda harus tahu bahwa kecuali Nei Dan, kulit ular dari ular bersayap dua tapi itu juga sangat berharga, bagi mereka bertiga, itu sudah merupakan keuntungan besar. Dia berterima kasih kepada Yang Ye, dan pria itu dan Xiao Hei dengan cepat pergi untuk kram dan mengelupas. Yang Ye tidak peduli dengan keduanya, dan berbalik untuk melihat King Hong. Untuk wanita seksi dan menggoda di depannya, dia benar-benar memiliki kesan yang baik. Dia berjalan perlahan ke King Hong dan melihat King Hong memandang dirinya seperti monster. Yang Ye tidak bisa tidak menyentuh hidungnya, dan tersenyum, ada apa? Pandangan seperti ini padaku. King Hong menarik kembali matanya, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit, aku tidak berharap kamu begitu kuat, aku bermasalah sebelumnya. King Hong memikirkan adegan di mana dia mengatakan kepada Yang Ye untuk tidak meninggalkan sisinya. Wajah glamor itu tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Aku ingin mengambil bidikan, tetapi setiap kali kamu tidak membiarkan aku mengambil bidikan, ini tidak bisa menyalahkanku. Yang Ye mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar kata-kata Yang Ye, wajah King Hong menjadi lebih panas, dan dia memelototi Yang Ye dan berkata, iya, ini salahku. Lalu, dia berjalan ke arah dua pria itu. Memikirkan ejekan Yang Ye di dalam hatinya saat ini, dia sedikit dirugikan. Melihat King Hong tampak sedikit marah, Yang Ye dengan cepat berhenti di depan King Hong dan berkata dengan serius, saudari King Hong, jangan marah. Terima kasih banyak di masa lalu, aku tidak menertawakanmu, aku benar anggap kamu sebagai teman. Petik 2. Melihat ekspresi serius Yang Ye, wajah King Hong melembut, dan dia memandang Yang Ye, memikirkan perilakunya yang sebelumnya agak centil, dan pipinya yang merah-merah, dan dia berkata, apa yang salah denganmu? Dia peduli dengan pikirannya. Sepertinya ada sesuatu yang muncul di benaknya, dan pipinya yang memerah menjadi lebih merah, tetapi setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Melihat pipi merah memerah, kelopak mata Yang Ye melonjak, detak jantungnya sedikit meningkat. King Hong dapat dikatakan sebagai orang yang paling cantik yang pernah dia lihat sejauh ini, dengan wajah yang cantik dan sosok yang ramping, terutama payudara penuh di bawah kulit atas kulit binatang, yang menggembungkan kulit binatang seolah-olah untuk memeras kulit binatang. Melihat ke bawah, Yang Ye jatuh di pinggang merah King Hong yang terpapar. Mungkin karena berburu binatang buas sepanjang tahun, kulit hijau merah itu tidak seputih wanita lain, tetapi gandum yang sehat. Warna tentu saja, kulit bukanlah intinya. Fokusnya adalah pada pesona pinggang merah. Pinggang ramping tidak memiliki jejak lemak di atasnya. Ini halus dan halus. Anda dapat merasakan kelembutan pinggang tanpa menyentuhnya. Wajah cantik dan agak menawan, payudara penuh, sosok setan ramping-ramping, ditambah rok kulit binatang, tubuh merah dan hijau mengungkapkan gaya menawan yang menawan dan dewasa. Untuk wanita cantik King Hong, Yang Ye tidak memiliki pemikiran sebelumnya dan tidak memperhatikan dengan seksama. Tindakan niat baik sebelumnya dari orang lain benar-benar membuatnya merasa banyak kebaikan baginya. Dalam hatinya, King Hong jadilah orang yang bisa menjadi teman. Tapi sekarang ketika dia mengamati King Hong dari dekat, dia menyadari bahwa orang yang bisa menjadi teman ini benar-benar cantik dan menggoda. Melihat Yang Ye menatap dirinya sendiri, King Hong tiba-tiba merasa agak tidak wajar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mata King Hong berguling-guling dengan senyum menawan di wajahnya, dan dia berkata, apakah King Hong cantik? Mendengar Yang Ye, yang mengagumi sosok cantik King Hong, mengangguk tanpa sadar. Begitu dia mengangguk, dia mendengar tepuk tangan di dalam hatinya, dan menatap King Hong, hanya untuk melihat bahwa King Hong melihatnya dengan tersenyum. Yang Ye tersipu dan menyentuh hidungnya dengan canggung, dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini,
Si Barbar dan Xiao Hei datang ke Yang Ye, dan si Barbar mengambil manik putih seukuran jari dari lengannya dan memberikannya padanya. Yang Ye berkata, "Kakak Yang, ini adalah bagian dalam dan dari ular bersayap dua." Setelah menerima manik putih, Yang Ye melihat lebih dekat pada Nei dan dari binatang misterius itu. Nei dan sangat kecil, putih dan ditutupi dengan gelombang energi yang lemah. Apa gunanya Nei dan? Yang Ye bertanya, menatap Nei dan di tangannya. Advertisements. Si Barbar tersenyum dan berkata, Nei dan sedikit lebih berguna. Itu bisa dibuat menjadi eliksir atau dapat memberi makan beberapa binatang misterius. Tentu saja, hal yang paling berguna adalah dapat tertanam dalam beberapa harta misterius. Tentu saja, ini membutuhkan Master Rune. Metode pembentukan diizinkan. Petik 2. Setelah mendengar itu, kelopak mata Yang Ye berkibar. Dia tidak berharap bahwa Nei dan benar-benar telah menggunakan itu, dan menempatkan Nei dan di tangannya. Yang Ye bertanya, ya, Anda di sini di 100.000 gunung ini. Dia sering berburu binatang buas yang misterius, dan dia harus terbiasa dengan tempat dari 100.000 gunung. Petik 2. Si Barbar mengangguk dan berkata, kami relatif akrab dalam kisaran ini, tetapi di luar kisaran ini, kami tidak tahu. Di dalam, ada beberapa resimen tentara bayaran yang kuat yang tidak berani masuk. Sebagian besar misteri di dalamnya sudah menjadi raja binatang, dan bahkan ada yang lebih kuat. Petik 2. Beastmaster. Mendengar dua kata ini, pandangan Yang Ye juga bermartabat. Beastmaster setara dengan kekuatan bawaan manusia, tetapi kekuatan tempur jelas di luar kekuatan bawaan manusia. Setelah terdiam beberapa saat, Yang Ye bertanya, berapa lama kita perlu keluar dari 10.000 hutan ular ini? Yang Ye telah memutuskan untuk pergi ke binatang misterius yang kuat itu. Hanya dengan bertarung dengan binatang misterius yang kuat itu, dia bisa untuk membuat dirinya lebih kuat. Sekarang dia sangat membutuhkannya. Si biadab menatap langit, dan kemudian berkata, besok akan keluar dari hutan ular. Malam ini kita perlu beristirahat di hutan ular. Beristirahat di 10.000 hutan ular ini. Yang Ye berkata, ada begitu banyak ular di 10.000 hutan ular ini. Apakah aman untuk beristirahat di tempat ini? Bodoh. King Ye melirik Yang Ye, dan berkata, hutan ular ini padat kedap udara, dan cahaya bulan tidak bisa ditembus di malam hari. Berbahaya membabi buta pergi. Wen Yan berkata bahwa Yang Ye menyentuh hidungnya dengan canggung. Untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki pengalaman dengan hal-hal ini, tetapi dia masih sedikit malu ketika dia dimarahi. Melihat penampilan Yang Ye yang memalukan, King Hong tertawa gegabah, dan dia bisa melihatnya pada saat ini. Meskipun Yang Ye kuat, tapi itu jelas pertama kalinya mengalaminya. Jika Anda tidak menilai dengan kekuatan, Yang Ye masih sangat lembut dalam banyak hal.